Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua tentu saja karena kebaikan Tuhan bagi kita. Dalam persekutuan doa pagi hari ini, Mazmur 5 ayat 4 menjadi landasan bagi kita. Mazmur 5 ayat 4 berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita. Kita pujikan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh disertai Tuhan terus sampai saat ini. Kami boleh bangun dengan sehat, dengan tubuh yang kuat karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami terkumpul di hadapan Engkau. Meskipun dengan jarak terpisah, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya kami satu di dalam Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biar Engkau memberkati, menyertai ibadah persekutuan doa pada pagi hari ini. Dari awal sampai dengan selesai, boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat 25. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita pujikan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu,
jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan secara singkat firman Tuhan. Biarlah menguatkan dan menghibur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapa kita membaca Alkitab dari Yesaya pasal 45. Sekali lagi Yesaya pasal 45 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sekali lagi Yesaya pasal 45 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25. Mari kita membaca firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan memakai Koresh sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap,
yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Quraisy untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia, dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau. Katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sesungguhnya engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah juru selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selama-lamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan yang menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu, dan orang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukannya aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Ibu Bapak. Yesaya pasal 45
merupakan bagian besar dari Yesaya pasal 40 sampai dengan pasal 60. Seperti yang sudah pernah dijelaskan yang lalu-lalu bahwa Yesaya dapat dibagi dalam dua bagian yang besar. Yang pertama dari pasal 1 sampai pasal 40, pasal 39, dan kemudian dari pasal 40 sampai dengan pasal 60. Pasal 1 sampai pasal 39 didominasi oleh penghakiman. Karena Israel memberontak kepada Allah, karena mereka menyembah ilah lain dan meninggalkan Allah. Nah, pasal 40 sampai dengan pasal 60 didominasi dengan janji penyelamatan Allah. Nah, dalam pasal 45 kita melihat salah satu tema yang muncul, tema yang sama, yakni janji penyelamatan Allah. Ibu bapak kitab Yesaya memiliki latar belakang nubuatan, di mana Allah akan menghukum Israel, namun Allah juga akan menyelamatkan Israel. Pertanyaannya, mengapa Allah menghukum Israel? Allah menghukum Israel karena Israel menyembah ilah yang lain. Setelah Allah memelihara kehidupan mereka, Allah menjaga mereka, Allah melindungi mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mencukupkan kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Namun Israel berpaling meninggalkan Allah. Israel menyembah ilah yang lain. Dalam pasal 45, Tuhan berjanji akan menyelamatkan Israel. Ketika Israel memberontak kepada Allah, Allah membuang Israel di tanah Babel. Mereka dibuang di sana kurang lebih 70 tahun. Mereka disiksa, mereka dianiaya. Namun Tuhan berjanji untuk kembali menyelamatkan Israel. Penekanan dalam pasal 45 adalah tidak ada Allah yang lain selain Allah. Kita menemukan di banyak tempat Allah berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada yang lain selain saya Yahweh. Tidak ada yang lain selain Allah Yahweh. Misalnya kita akan menemukan dalam ayat 6, Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Atau di ayatnya yang ke-18, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Atau di ayat 21, Bukankah aku Tuhan dan tidak ada yang lain. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, penekanan bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain aku merupakan penekanan otoritatif atau berotoritas, di mana tidak ada yang lain yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang berkuasa, berdaulat selain Yahweh. Orang Israel terjebak dalam ilah-ilah yang lain. Mereka keliru memahami Allah, tapi mereka kemudian terhilang. Mereka terhempas, mereka dibuang dari tanah mereka sendiri karena mereka meninggalkan Allah yang sejati. Pasal 45 mengingatkan kita bahwa hanya ada Allah, satu Allah yang sejati, yakni Yahweh. Terkadang dalam pergumulan, dalam masalah hidup yang kita hadapi, berbagai masalah membuat kita bimbang, membuat kita ragu. Terkadang tidak jarang kita meninggalkan Tuhan. Seolah-olah ada yang lain selain Tuhan yang mampu menolong kita. Namun pasal 45 dalam perenungan pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa hanya ada satu Allah yang berkuasa, berdaulat, dan tidak ada yang lain selain Dia. Dialah Yahweh. Di dalam perjanjian baru Dia menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan pokok-pokok doa. Untuk pokok doa yang pertama, Ibu Bapak, mari kita berdoa, kita bersyukur meskipun di tengah pandemi, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi seluruh jemaat Kalam Kudus Ambon. Bapa, kami bersyukur meskipun di tengah pandemi ada banyak masalah yang muncul. Namun sampai hari ini, sampai saat ini, Tuhan terus menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau. Ibu Bapak, untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa agar pemerintah dan instansi yang terkait dapat dengan efektif dan dengan efisien menangani perkembangan COVID
di Ambon yang terus meningkat tajam. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap hari perkembangan COVID-19 di Ambon semakin meningkat. Kami khawatir, kami takut ya Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk pemerintah kami. Biar mereka mampu untuk mengatur berbagai strategi, berbagai langkah yang tepat, langkah yang efektif dan efisien untuk menghadapi lajunya peningkatan COVID-19. Biar Tuhan menolong pemerintah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Pokok doa yang ketiga, Ibu Bapa, mari kita berdoa untuk pelayanan majelis yang baru terpilih. Kiranya Tuhan menuntun dan ditopang oleh Tuhan sebagai kepala pelayanan. Memulai pelayanan di masa pandemi tentu bukan hal yang mudah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat yang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk majelis yang baru terpilih. Kami memulai pelayanan di masa pandemi. Tentu ini bukan hal yang biasa bagi kami. Banyak hal yang tidak kami antisipasi sebelumnya. Namun kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi semua majelis, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang baik. Keputusan yang benar demi perkembangan gereja kami. Tolonglah semua hamba-hambamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Ibu Bapa, mari kita berdoa bagi pertumbuhan rohani jemaat kita. Saudara-saudara, kita sampai hari ini kita masih beribadah online. Kadang kita meragu apakah ibadah online akan seefektif ibadah biasa ketika kita bertemu sapa di gereja. Namun kondisi yang ada mengharuskan kita untuk beribadah seperti hari ini. Mari kita berdoa kiranya dalam bentuk apapun ibadah yang sedang kita lakukan. Yang paling penting kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan rohani jemaat kami. Kami khawatir dengan berbagai ibadah yang kami lakukan dalam bentuk online. Mungkin tidak seperti biasanya. Ada butuh penyesuaian karena kami tidak biasa melakukan ibadah lewat online. Namun Tuhan, jangan biarkan ini menjadi penghambat bagi pertumbuhan rohani kami. Meskipun lewat ibadah online, kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lindungi dan pelihara terus iman kami. Sehingga dalam keadaan apapun iman kami boleh terus bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kemudian Ibu Bapak, mari kita berdoa untuk semua jemaat kita dimanapun mereka berada. Baik yang ada di Ambon atau di luar kota Ambon. Mari kita berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka. Pergumulan apapun yang sedang mereka alami. Mungkin usaha yang tidak berjalan dengan baik. Mungkin bergumul dengan kesehatan. Dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat kami. Dimanapun mereka berada. Pelihara dan sertailah mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka gumulkan, baik mereka bergumul dengan usaha yang tidak selancar dulu, atau ada yang kesehatan mereka menurun. Tolonglah ya Tuhan, berkatilah pekerjaan mereka. Cukupkanlah kebutuhan hidup mereka. Mereka yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Berbagai usaha perawatan yang sudah dilakukan kiranya boleh berjalan dengan baik dan memiliki hasil yang baik. Kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kemudian mari kita berdoa untuk kesatuan hati
hamba Tuhan, majelis, penata layan di dalam melakukan pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita boleh sama-sama bergandeng tangan melayani di masa pandemi. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Jemaat tercukupi kebutuhan rohani atau spiritual. Mari kita berdoa. Tuhan berikan kepada kami kesatuan hati di tengah kondisi pandemi yang menyerang. Tuhan memberikan kami kesatuan visi. Memberikan kami hati yang sama. Sehingga kami boleh betul-betul bergandengan tangan, menyatukan langkah kami untuk melayani Tuhan dengan lebih efektif lagi. Jauhkan daripada kami keterpecahan. Berikanlah Tuhan kepada kami. Tuhan memberikan kesatuan hati, kebersamaan, semangat gotong royong untuk melayani bersama. Makasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Hari ini, mari terakhir kita berdoa untuk pergumulan kita pribadi masing-masing. Jika ada ibu bapak yang bergumul dengan kondisi yang mungkin tidak sempat didoakan, atau tidak sempat sama-sama kita naikkan di dalam doa. Mari kita saat ini sama-sama berdoa. Saya memberikan waktu beberapa saat bagi ibu bapak untuk menaikkan pokok-pokok doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah menaikkan setiap permohonan doa kami. Tolonglah, dengarkanlah setiap seru doa kami. Sendengkanlah telinga Tuhan untuk setiap permohonan kami. Dengarkanlah kami, ya Tuhan, dan jawablah setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Tuhan mendengar setiap doa kami. Amin. Baik Ibu Bapak, kita akan segera menutup persekutuan doa pada pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita pujikan pujian tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
sudah kami naikkan kepada Engkau Bapa setiap permohonan doa kami. Biar Tuhan mendengarkan semuanya dan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang apa Tuhan pandang baik bagi kami. Kami boleh menerimanya. Pimpin kami sepanjang hari ini. Dan jangan tinggalkan kami Tuhan sedetik. Karena kami tahu di dalam Engkau, di luar Engkau, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi di dalam Engkau, seperti pujian yang kami dendangkan, hati kami tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Ibu Bapa, selamat menjalani hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.